Saya betul-betul nggak habis pikir. Saya belum pernah ketemu orang Kristen sebenci itu kepada Kristennya. Orang Buddha, orang Hindu sebenci itu kepada Buddha dan Hindunya. Di kita, orang Islam sebenci itu kepada Islamnya. Walaupun ditempelkan kepada yang disebut oknum Wahabi, Kadrun, HTI, segala macamnya. Dan di awal-awal jabatannya dia mengatakan, saya mendapat tugas dari Bapak Presiden Jokowi untuk memerangi radikalisme. Gila nggak? Dan kemudian narasi-narasinya itu adalah, ya tadi, radikal itu kelompok Islam. Hampir setiap hari orang mencaci, menghina Islam, agama kita, Rasul kita, Allah kita, Al-Quran kita, ulama kita. Yang terbaru si Yosef itu ya. Wah, luar biasa. Nggak takut-takutnya, yang takut kita malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, ini merupakan kehormatan buat saya bisa ngobrol-ngobrol dengan panjenengan sekalian. Semoga walaupun kita tahu persis di seberang sono punya semuanya, duit hampir nggak terbatas, aparat dan birokrasi ada sama mereka, bahkan ada teman-temannya yang diantara kita sekarang yang bertugas menulis, mencatat dan sebagainya untuk disampaikan kepada atasannya. Saya nggak tahu sebelah mana ya. Tapi blak tidur, wah ini benar-benar sakit. Memang dari kemarin beliau nggak sehat, tapi kondisi nggak sehat kayak begitu gimana kalau sehat? Lebih pecicilan lagi ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi beliau juga menyebutkan jangan pernah merasa nggak apa-apa bukan gua. Itu kan perasaan oleh berlumpur sebetulnya. Kalau putih itu kan tanda suci ya. Ini sarangnya koruptor yang luar biasa. Ini ada 3 ekor sapi, ada seekor singa, harimau yang tergiur untuk memakan sapi-sapi itu. Tapi dia pikir nih kalau saya sergap 3-tiganya lagi akur merumput, wah saya bisa ditanduk mati. Lalu dia dekati 2 sapi yang lainnya kepada sapi A, sapi yang pertama, sapi kedua. Dia mengatakan pada sapi pertama, saya mau makan sapi ketiga. Kamu diam aja, nggak usah ikut campur. Kalau nggak kamu yang saya makan. Karena yang ngomong singa takut dong dia dong. Kepada kamu diam aja, kalau kamu ikut macam-macam, saya nggak makan yang ketiga, saya makan kamu. Diam aja. Maka diterkamlah sapi yang ketiga tadi oleh singa. Yang pertama, kedua ngeliat, apa-apa. Malah bersyukur jatah rumput berkurang yang makan, tinggal bagi 2 doang gitu kan. Langkah kedua 1 bulan kemudian didekati juga sapi yang pertama. Aku mau sapi kedua, kamu diam aja. Kalau kamu macam-macam ribut segala macam, kamu yang saya makan. Yang kedua nggak saya apa-apain. Begitu. Akhirnya sapi yang kedua pun dimakan habis. Yang pertama tinggal 1. Coba kalau dulu gue ngelawan ya gitu. Nah itu begitu. Bakal diapa-apain? Enggak. Dulu waktu tentara salib mengalahkan tentara Islam, masuk ke kota-kota Islam, itu yang beragama Islam mau lagi nyekek botol, paham nyekek botol? Paham gak nyekek botol? Lagi judi, orang Islam. Lagi main perempuan, tetap dibantai semua. Yang penting orang Islam nggak peduli, Islam dihajar. Jadi mohon maaf, segala hormat ini, mohon maaf ya, nauzubillah min dzalik. Ini arisan aja Pak. Arisan, tahu arisan ya? Tahu kan? Semua kebagian, tunggu giliran aja. Nauzubillah min dzalik. Nah jadi mestinya tadi Ahmad tadi sudah mengutip innamal mu'minun ikhwah. Ikhwah. Bukan cuma ikhwan ya. Saya pasti jauh lebih paham daripada saya. Menurut Ustadz Adidat yang saya pernah dengar, ikhwah itu punya hubungan lebih dekat, lebih karib daripada ikhwan. Dari mulai berudu, cebong, menjelang kodok, sampai raja kodok di situ. Saya baru tahu bahwa postingan saya selalu dibantai, dibully, dasar kadrun, pekok, segala macam dan sebagainya seterusnya.
Bayangin itu orang-orang ya. Saya nggak usah sebut organisasinya, tapi saya kira paham para kiai semua di sini. Itu orang-orang yang bahasa Arabnya bagus, ngerti kitab segala macam. Itu membantai saya karena postingan-postingan saya. Kadrun Edi, Pekok, apalagi Wahabi, apalagi ya disebutnya ya. Antek HTI, dahsyat betul. Saya sampai gitu, sampai segitunya gitu loh. Tapi pada saat yang sama, mereka yang membantai saya itu memposting jasa Ahok, si mulut jamban kutil babi itu dipuji-puji di situ. Luar biasa dahsyatnya. Apalagi juragannya itu, Raja Kodok. Wah top banget, Nabi juga kalah sama dia. Tapi mohon maaf, itu yang melakukan itu bahasa Arabnya cakup. Kadang-kadang dia posting, saya alhamdulillah, mohon maaf. Tiap pagi saya posting ini tahajud. Saya kutip ayat atau hadis, saya kasih doa, lalu selamat tahajud saudaraku, gitu kan? As-salatu khairum minan, selamat tahajud saudaraku, atau Edi Mulyadi. Di grup-grup lain bilang amin atau enggak dibalas. Di grup itu dibantai. Bukan diaminkan, dibantai. Lu bisa lu begini, gitulah kalimatnya. Tumben lu begitu. Padahal tiap pagi saya begitu. Gitu. Aneh gitu loh. Saya betul-betul nggak habis pikir. Saya belum pernah ketemu orang Kristen sebenci itu kepada Kristennya. Orang Buddha, orang Hindu sebenci itu kepada Buddha dan Hindunya. Di kita orang Islam sebenci itu pada Islamnya. Walaupun ditempelkan kepada yang disebut oknum Wahabi, Kadrun, HTI segala macamnya. Dan itu dikomandani oleh Menteri Agama. Bagaimana mungkin seorang Menteri Agama beragama Islam bisa menebarkan stigma bahwa para teroris itu adalah orang-orang yang good looking, ganteng, hafiz Quran, Masya Allah, hafiz Quran, bacaannya bagus, imam masjid. Bayangin, seorang Menteri Agama beragama Islam ngomong seperti itu, dan itu disebarkan secara luas. Dan di awal-awal jabatannya dia mengatakan, saya mendapat tugas dari Bapak Presiden Jokowi untuk memerangi radikalisme. Gila nggak? Dan kemudian narasi-narasinya itu adalah ya tadi, radikal itu kelompok Islam. Dia lupa agama lu Islam. Belum yang menteri penggantinya, dahsyat sekali. Beliau sampai bikin press conference khusus ketika menteri menyebut tentang radikalisme, ada 14 poin, nomor 9 dia garis bawahi, dia bikin press conference. Saya diundang juga untuk ikut cuap-cuap bahwa setiap upaya menggabungkan kekuatan politik dan kekuasaan dalam Islam, maka selalu menimbulkan pembantaian. Dahsyat. Disebut khilafah ini, kekhalifan itu berdarah-darah. Ini menteri satu nggak pernah buka sejarah bagaimana komunisme dalam tempo 74 tahun saja itu membantai lebih dari 65 juta manusia. Berdarah-darah. Ini menteri agama nggak pernah menyebutkan bahwa 13 abad Islam berkuasa, ada sebuah masa ketika rakyatnya bingung mau bayar zakat kemana karena seluruh warganya kaya raya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini menteri tak pernah menyebut bagaimana pada masa kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua dilindungi, bukan cuma sesama muslim. Bagaimana seorang khalifah kalah beracara di pengadilan dan harus kehilangan baju besinya yang dicuri oleh Yahudi. Khalifah kalah berperkara dengan Yahudi yang mencuri baju besinya karena khalifah tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya di pengadilan. Khalifah loh, itu nggak pernah diangkat. Jadi saya sampai mencontohkan, ini menteri agama kita seperti ada sebuah stadion sepak bola baru, bagus, toiletnya bersih, wangi, rapi, banyak di mana-mana, orang nggak sibuk nyari kemana-mana. Bangku-bangkunya teratur, catnya bagus, bahkan empuk, ya kan? Atapnya menjorok ke tengah sehingga orang nggak kepanasan.
Dipuji-puji, sound systemnya bagus, layar lebarnya bagus, semua bagus. Ini Menteri Agama bilang, iya sih, tapi coba lihat tuh rumput tuh di dekat kaki kiper, kan kering. Matamu gitu. Ikut-ikutan Gus Nur. Dia ikut Gus Nur. Ya iyalah, rumput di kaki kiper ya pasti kering lah, diinjak-injak kok. Jadi bayangkan, ini Islam begitu sempurna, begitu dahsyat mengayomi. Ini Menteri Agama ngelihat rumput di kaki kiper. Dan ini terjadi kepada kita orang Islam. Jadi pertanyaanmu saya bingung jawabnya. Kenapa kriminalisasi? I-nya tadi, tapi saya ingin sedikit menjawab. Ini terjadi, Bapak mohon maaf ya kalau agak sedikit bertele-tele, walaupun ini pasti para kiai ulama jauh lebih paham daripada saya. Bapak, saudara kiai segala macam yang saya hormati, bisa bayangkan nggak di suatu hari Rasulullah bermajlis dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah bersabda, nanti di suatu masa kalian seperti hidangan di atas meja, dan musuh-musuh kalian sangat bernafsu untuk menghabisi kalian. Kalau kita dengar hadis itu, iya betul, kejadian sekarang. Tapi bayangkan, hadis itu disampaikan 14 abad yang lalu, yang ketika saat itu Islam sedang jaya-jayanya, kekuatan tentara Islam sangat ditakuti oleh lawan, sangat dihormati oleh kawan. Dimanapun pasukan Islam dikirimkan, menang walaupun melawan jumlah musuh yang berlipat-lipat kali lipat jumlahnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, nanti suatu zaman kalian seperti hidangan lezat di atas meja. Ini kan gak masuk akal buat para sahabat yang mulia itu. Cuman karena mereka punya akhlak yang tinggi, adab yang bagus, mereka gak bantah-bantah nama Rasul dong. Mereka kan paham betul kan. Tapi akhirnya kan mereka gak tahan juga. Mungkin ya, ini versi saya aja. Mungkin sahabat berpikir, ini Rasul lagi bercanda ya, masa sih, dan sebagainya. Tapi karena gak tahan, mereka bertanya, ya Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kata Rasul, enggak, kalian banyak banget. Tambah bingung lagi, kita yang sedikit sekarangnya menang terus, apalagi nanti banyak banget. Kamin fiatin kalabat fiatan katira, bismillah, apalagi nanti. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa itu terjadi karena dua hal. Pertama, Allah telah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian pada kalian. Dan ini terjadi hampir setiap hari. Orang tidak takut pada Islam. Hampir setiap hari orang mencaci, menghina Islam, agama kita, Rasul kita, Allah kita, Al-Quran kita, ulama kita. Yang terbaru si Yosef itu ya. Wah, luar biasa. Nggak takut-takutnya, yang takut kita malahan. Dan itu terjadi karena kalian punya penyakit. Al-wahn itu hubud dunia wa karahiyatul maut. Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh.